لي خمسة تطفي بها وبائي حقيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Bagi santri putra dan santri putri yang sedang di rumah dalam keadaan menuntut ilmu, dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Allah di keramaian, di kesibukan, di kesunyian, atau di kehampaan. Karena semua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk menggapai ridha Allah, berusaha untuk mendapat ilmu dari Allah, memahami kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita didampingi oleh Al-Mukarram Ustadz Ilman Ardi Qolim SPD untuk menyampaikan materi yang bertemakan Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, cuman sehat. Alhamdulillah baik. Apa sih Ustaz Islam rahmatan lil alamin itu? Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan salam dulu untuk seluruh santri Pondok Ramadan ini ya. Santri Pondok Ramadan SMA Negeri 1 Singosari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Singosari, yang saya hormati para Dewan Guru, para pegawai SMA Negeri 1 Singosari, dan yang paling saya cintai seluruh santri dan santriwati, santri putra dan santri putri Pondok Ramadan SMA Negeri 1 Singosari tahun 2021. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita ketaatan sehingga bisa bertemu meskipun dengan media elektronik seperti ini. Tapi semoga tidak mengurangi hikmatnya belajar kita, tidak mengurangi hikmatnya kita dalam mencari ilmu dan mengembangkannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak dari kiamat. Semoga kita semua yang bergabung dalam majelis ini bisa tercatat sebagai orang-orang yang mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin Allahumma amin. Bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, kita coba bahasnya satu persatu secara etimologis. Kita bagi kata-kata. Yang pertama kita maknai Islam dulu. Secara bahasa Islam itu berasal dari kata salama atau bisa berasal dari kata salima yang berarti damai. Islam itu artinya damai, keamanan. Islam juga bisa diartikan kenyamanan, bisa juga diartikan sebagai perlindungan. Secara umum Islam mewakili definisi absolut tentang kedamaian. Total sudah, Islam itu adalah definisi tentang damai. Dan Islam sebagai konstruksi agama, sebagai kesatuan agama, Islam itu merupakan manifestasi atau pengejawantahan dari Islam, dari kedamaian itu sendiri. Islam mendorong manusia untuk senantiasa menciptakan hidup yang proporsional
Proporsional ini artinya hidup itu seimbang antara kehidupan duniawi kita dan persiapan kehidupan ukhrawi. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk senantiasa hedon mencari kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan kita untuk beribadah saja, tetapi tidak memperhatikan kehidupan dunia. Islam proporsional. Dalam definisi ini Islam proporsional. Yang pertama, Islam itu damai. Sejarah kita sudah mencatat banyak hal tentang cara dakwah Islam yang damai. Kok ada perang, Pak? Bukankah perang itu gak damai? Loh, enggak. Perang itu yang harus kita telaah dari kondisi perang zaman Rasulullah. Yang pertama, perang itu adalah budaya. Jadi kalau kita kajiannya historis, perang itu budaya orang Arab, nah. Jadi perang itu budaya paling jantan untuk menyelesaikan masalah. Itu perang. Orang Arab itu gitu. Pokoknya menyelesaikan masalah itu dengan cara perang itu adalah masalah cara yang paling jantan. Itu hanya budaya. Tetapi semangat yang dibawa Rasulullah tetap semangat kedamaian. Contohnya pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah itu orang Yahudi yang ada di Madinah tidak serta-merta diusir. Tidak langsung diusir. Rasul hijrah, diusir Madinah Yahudi di kota Madinah. Tapi tidak. Rasulullah membuat kesepakatan tentang piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini merupakan kesepakatan antar umat Islam, antar Rasulullah dengan penduduk Madinah. Yang pada saat itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Islam membawa semangat damai. Setelah itu Islam juga penuh kebaikan, keseimbangan. Kita juga penuh dengan toleransi. Islam penuh dengan toleransi. Kita juga penuh dengan kesabaran dalam menyikapi kehidupan dan diajarkan untuk ramah dalam berbagai hal, ramah dalam berdakwah, ramah dalam menyampaikan kebaikan. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilakukan dengan cara yang sabar dan cara yang ramah, tidak harus marah-marah. Kita kembali kepada definisi bahasa dari kata Islam. Islam dari kata asalnya dari salima. Jika kita tasrif diperpanjangkan akan banyak sekali turunan katanya. Salima, yaslamu, salaman, salamatan dan seterusnya. Dan kata-kata turunan lainnya. Yang ternyata di dalam Al-Quran seluruh kata yang mengandung turunan-turunan kata dari kata salima itu selalu menjelaskan tentang posisi Islam, menjelaskan tentang posisi Islam. Dan secara esensial hal itu merujuk kepada pengertian yang damai, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Jadi intinya Islam ini adalah agama yang damai. Islam artinya kedamaian. Jadi kalau ada orang bengok-bengok, teriak-teriak di pinggir jalan, bicara tentang Islam tapi dengan cara yang marah-marah, maka itu bukan Islam. Arti kata Islam itu sudah perdamaian. Jadi harus. Selanjutnya, Islam sebagai agama itu memastikan. Islam sebagai agama, kalau kita bicara Islam sebagai agama, kalau gitu ini sudah dalam satu kesatuan konsep yang lengkap. Mulai dari paham tauhidnya, syariahnya, akhlaknya, muamalahnya dan sebagainya dalam konstruksi beragama. Islam berusaha secara keagamaan, Islam berusaha mewujudkan kedamaian dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dan orang muslim adalah agennya. Kita, Islam kan punya ajaran untuk menjamin keselamatan. Islam rahmatan lil alamin, menjaga keselamatan untuk seluruh umat di dunia ini, untuk seluruh alam. Dan kita umat muslim adalah agennya, perpanjangan tangan agama untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam agama Islam.
Jika kita melihat Islam rahmatan lil alamin, maka ada dua kata yang belum kita bahas. Islam sudah tuntas kita bahas. Islam artinya perdamaian. Rahmat, yang kedua adalah rahmat. Rahmat itu arti secara sederhananya, rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang ini macam-macam. Saya dengan istri saya kasih sayang. Saya dengan orang tua saya juga kasih sayang. Saya dengan murid-murid saya juga kasih sayang. Kasih sayang ini wujudnya sangat luas. Allah juga dalam pembukaan surat Al-Fatihah di Basmalah juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Kalau dalam bahasa Indonesia memang pengertiannya cukup sekian. Islam itu adalah Allah itu mempunyai sifat pengasih lagi Maha. Itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau pemaknaan Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibawa dalam pemaknaan tradisional dan makna-makna dalam pesantren, maka maknanya jauh lebih dalam. Kalau dimaknai biasanya di pondok pesantren ya, kalau yang ngaji di pondoknya Bismillah, kelawan muji, kelawan nyebut asmani Gusti. Sifat Allah Ar-Rahman, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim, zat kang welas asih dalam akhirat loko. Jadi di sini pemaknaan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah kepada kita itu dibagi menjadi dua hal besar. Yang pertama, Ar-Rahman, Allah dengan sifat Ar-Rahman itu memberi kasih sayang di dunia dan di akhirat. Maksudnya kepada orang muslim dan bukan muslim. Kasih Allah diberikan. Lah Ar-Rahim di sini khusus, sifat Allah Ar-Rahim hanya diberikan di akhirat nanti. Artinya apa? Sifat Allah Ar-Rahim diperuntukkan hanya kita semua umat. Kita kasih sayang. Terus tentang rahmatan lil alamin kepada seluruh alam. Alam ya semesta sudah. Tidak terbatas tentang saya sebagai manusia, terus ada alam dalam arti tumbuhan dan hewan, tidak dipisahkan. Jadi di sini lil alamin dia secara total seluruh semesta kita, seluruh hal yang ada di dalam ciptaannya Allah. Alam di sini pokoknya bukan Allah sudah, bukan Khalik, seluruh makhluknya sudah. Kita harus menjadi rahmat bagi semuanya. Seperti surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna ilaika illa rahmatan lil alamin. Mohon maaf. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang arti definisi bebasnya insyaallah, dan tiadalah kami Allah mengutus kamu Nabi Muhammad maksudnya melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin, kembali kita dalami lagi. Islam rahmatan lil alamin konsep yang masih sangat umum, masih terlalu abstrak. Maka untuk bisa kita definisikan menjadi sesuatu yang lebih operasional, sesuatu yang lebih mudah dipahami, maka Islam rahmatan lil alamin ini bukan hanya keselamatan bagi manusia, tapi juga untuk seluruh alam yang ada di dunia ini. Yang diselamatkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Terus apa yang diselamatkan oleh Islam? Yang pertama, yang diselamatkan oleh Islam adalah hablum minallah, hubungan antara kita makhluk dengan Khalik Tuhannya. Ini yang diselamatkan. Jadi keselamatan luas sekali mana. Setelah itu, yang kedua, Islam rahmatan lil alamin ini, Islam juga membawa semangat rahmat dalam lingkup hablum minan nas, hubungan di antara manusia. Harus kasih sayang. Masih beda pendapat itu bukan menjadi alasan kita untuk berselisih. Beda pendapat itu wajar, tapi tidak harus jotos-jotosan lah untuk menyelesaikan. Santai saja. Islam adalah rahmatin alamin, juga memperhatikan aspek hablum minan nas. Juga hablum minal alam, seluruhnya sudah hubungan kita dengan alam. Jadi kalau kita tidak mengasihi alam dalam arti lingkungan biotik di sekitar kita, maka ya
itu bukan interpretasi dari Islam. Misal kita buang sampah sembarangan, setelah itu menggunakan limbah berbahaya dan lain sebagainya, itu juga termasuk tidak sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian gagasan Islam rahmatan lil alamin ini punya semangat. Ada semangat khususnya untuk hubungan antara manusia dengan manusia. Hablum minan nas. Islam rahmatan lil alamin membawa semangat tentang pluralisme, humanisme, semangat dialogis dan toleran, serta semangat memanfaatkan dan mengelola alam dengan penuh rasa kasih sayang. Yang pertama tentang, kita kupas satu persatu ya. Pertama tentang semangat pluralis. Pluralis ini artinya kita tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, tidak memandang agama dan ras dalam interaksi kita sebagai manusia. Semuanya manusia harus dihormati selaku manusia. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin membawa semangat humanis. Humanis ini kemanusiaan. Kita memposisikan manusia dengan haknya sebagai manusia. Kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Itu namanya humanis. Memposisikan manusia pada tempatnya, pada derajat manusia. Setelah itu, Islam rahmatan lil alamin punya semangat dialogis. Dialogis ini adalah semangat untuk saling mengkomunikasikan, semangat untuk mengkomunikasikan jika ada masalah. Gesekan sosial itu pasti ada. Gesekan sosial pasti ada. Perbedaan pendapat, beda prinsip, beda persepsi itu pasti. Tetapi Islam membawa jalan tengahnya. Kita punya aspek dialogis. Jadi seluruh masalah yang kita punya bisa dikomunikasikan, bisa didialogkan, bisa kita cari jalan tengahnya. Islam juga punya semangat toleran. Toleran ini kita memberi kesempatan terhadap sesama kita, sesama manusia untuk menjalankan keyakinannya. Keyakinan ini bukan sekedar agama. Jika kita pernah lihat kasus beberapa tahun yang lalu, ada salah satu aktivis dari organisasi tertentu yang lari sambil memeluk bom. Pernah dengar kisahnya? Lari sambil memeluk bom saat ada bom di misa Natal. Ada misa Natal, terus ada bom diletakkan di situ. Ada seorang relawan aktivis suatu organisasi tertentu di luar sana yang berani untuk mengorbankan dirinya demi kemaslahatan orang yang lain. Itu sebuah wujud toleransi. Kita memberi kesempatan untuk teman-teman kita secara prinsip agama menjalankan agamanya. Tapi toleransi ini harusnya juga menjalar kepada prinsip-prinsip selain agama. Beda pendapat tentang artis favorit misalnya. Saya lebih suka BTS, sama lebih suka EXO. Oh, itu hal yang wajar gitu loh. Itu hal yang wajar. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, contoh kecil saja, bukan hanya tentang prinsip agama, prinsip yang lain juga ada toleransinya. Tidak harus saling paksa. Pokoknya kudu senang BTS, enggak. Itu bukan hal yang mencerminkan Islam. Sesuai yang kita pahami tadi, maka Islam rahmatan lil alamin itu membawa semangat anti kekerasan, anti ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Di akhir pertemuan kita di kesempatan kali ini, saya ingin singgung sedikit tentang kekerasan di lingkungan pelajar. Tempo hari, beberapa waktu yang lalu kita diberikan pukulan telak atas berita seorang siswa kelas 7 pada saat itu, sekolah negeri di Kota Malang, diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Dan ini sangat mencederai prinsip kita yang anti kekerasan dalam bingkai rahmatan lil alamin tadi. Sampai tindakan teman-teman yang membuli ini kebablasan fisik, hingga anak tadi harus diamputasi jari-jarinya. Harus diamputasi jari-jari. Ini baru contoh kecil atas sifat bully, atas sikap bully di kalangan pelajar. Bully bukan hanya sekedar fisik ya. Bukan hanya sekedar fisik. Bully juga bisa berasal dari sesuatu yang bersifat verbal, dengan ucapan.
Intinya membuli itu adalah menyakiti, melakukan sesuatu yang membuat orang yang sebagai objek kelakuan itu menjadi ada gangguan dalam psikologinya, menekan psikologinya. Itu namanya bully. Jadi kalau saya melakukan sesuatu atau Anda semua melakukan sesuatu, suruh santri ini, entah kata, entah ucapan, entah sikap, entah fisik, entah apapun itu yang membuat psikologi orang lain ini tertekan, itu namanya bullying. Nah, bully itu macam-macam. Ada bully yang fisik, kayak tadi teman kita di salah satu sekolah di Kota Malang itu, entah diapakan oleh temannya sampai harus luka, cedera sampai tangannya bisa amputasi. Setelah itu bully itu ada yang sifatnya verbal atau ucapan. Ucapannya macam-macam ini. Kalau di sekolah ini ada istilah, entah ya, kalau sekolah-sekolah kayaknya sudah enggak. Dulu saat saya masih sekolah itu ada istilah canda-candaan, nyeluk jenengi bapake. Wah, itu juga termasuk. Saya itu sampai nggak tahu teman saya beda kelas. Ya jangan ditiru ya. Teman-teman saya itu sampai nggak tahu nama aslinya. Saking celuan itu terus. Sampai datang ke rumahnya dia, "Assalamualaikum, Udin. Karo Udin jadi bapake." Gitu loh. Nggak tahu. Nah, itu salah satu hal yang tidak boleh kita lanjutkan dalam seperti itu. Itu secara verbal diucapkan. Ada secara sikap. Ada teman yang memang secara psikologi sifatnya introvert, kurang bisa bergaul dengan teman yang lain. Loh, sikap teman-temannya malah mengucilkan. Gak tahu dijak gumun, seru beri nabi itu. Beri poco, biasanya ada, selalu ada. Kalau kita peka mesti masa kelas pun harus cuci 2 pis dewe di pocokan. Nah itu sikap kita nggak sadar kadang-kadang. Kamu cok kelompokan ambeku malas angel aja omong. Loh, ngono itu sudah bully sebetulnya. Itu sudah bully dan menekan psikologis. Itu bully secara sikap. Ada verbal, ada fisik, ada sikap. Jadi kembali lagi di momentum Ramadan ini, semoga hal-hal yang bersifat seperti itu bukan kita antar teman, antar manusia, kita kembalikan kepada semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Maka sudah tidak ada kejadian-kejadian bully, terus canda-candaan, fisik, secara sikap maupun secara lisan. Terakhir dari saya untuk pesan untuk kita semua, Allah itu di Al-Quran menempatkan manusia pada derajat yang sangat tinggi sampai dijadikan khalifah di muka. Maka kita sebagai manusia layaknya menghormati manusia yang lain juga dengan penghormatan yang tinggi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika memang ada salah dari yang saya ucapkan, turun kembali kepada sifat kemanusiaan saya yang penuh salah dan penuh dosa. Jika ada benarnya yang saya ucapkan pada hari ini, itu murni kepada sifat dan rahmatnya Allah kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya untuk Islam rahmatan lil alamin adalah perdamaian kasih sayang untuk semesta alam. Tetap semangat, jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar COVID-19 segera berlalu. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di khamsatu kepada mereka kita wajib berbakti agar tercipta